Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan dan kebaikan yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga yang kita rasakan dalam kesempatan siang kali ini, Allah memutarbalikkan hati kita dan menggenggam hati kita di dalam ketaatan dan kebaikan. Karena tidak ada yang mampu menggenggam hati kita masing-masing selaku manusia, kecuali adalah Allah semata penggenggam hati setiap anak Adam dalam kehidupan ini. Makanya Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, kenapa ya Rasulullah doa yang paling sering engkau panjatkan adalah ya muqallibal qulub Sabit qalbi ala dinika. Ya Allah yang memutarbalikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama dan di atas ketaatan kepadamu. Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, Inna quluba bani adama baina isba'aini min asabi'ir rahman yusarrifuhu haitsu yasha. Sesungguhnya hati setiap anak manusia berada di antara jari jemarinya Ar-Rahman, Allah yang membolak-balikkan hati tersebut. Makanya beruntung banget siapapun mereka yang hatinya dibolak-balikkan di dalam ketaatan, dibolak-balik di dalam ibadah dan agama Allah, karena sesungguhnya keberuntungan yang paling besar, keberuntungan mereka pemilik hati yang senantiasa diarahkan oleh Allah di dalam kebaikan. Semoga Allah memberikan kepada kita hati-hati yang mudah untuk merespon setiap kebenaran yang disampaikan olehnya. Kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu membahas tentang kitab At-Tadhkirah, pembahasan panjang berkaitan tentang perjalanan manusia selaku seorang musafir menuju kepada kampung akhiratnya. Karena pada hakikatnya kita ini musafir dalam kehidupan yang pendek ketika di dunia, dan kita adalah musafir dalam perjalanan panjang kelak ketika kita menuju kepada kampung akhirat kita. Inilah yang menjadikan kita senantiasa ingin mengetahui bagaimana rute yang ditetapkan oleh Allah, karena sesungguhnya perjalanan dan rute menuju ke akhirat merupakan perjalanan dan rute yang digamblangkan dan dijelaskan oleh Allah di dalam kitabullah dan sunnah, disampaikan oleh ahlul ilmi dari kalangan salafus salih, supaya kita ngerti bagaimana perjalanan kita menuju kepada terminal akhir, yaitu adalah surga atau neraka. Maka kita kemarin telah membahas bagaimana pengaruh mengingat kematian dalam kehidupan kita. Maka kita kemudian akan membahas berikutnya, yaitu adalah halaman yang ke-38. Bagi yang membawa buku silakan untuk dibuka. Kita akan membahas, karena sesungguhnya perjalanan kita menuju kepada terminal akhir adalah perjalanan yang tidak pernah terpisahkan dari kematian, dan kematian selalu tidak terpisahkan pada satu tempat yang bernama kuburan, ataupun yang kita sebut dengan alam barzakh. Mungkin kita harus mulai membedakan, kalau kuburan itu adalah nama yang merujuk kepada tempat, itu kuburan. Makanya kemudian apabila kita menanam satu orang yang telah meninggal dunia, tempat itu disebut dengan qabr ataupun maqabir secara plural jamaknya, dan itu merupakan tempat kita menanamkan jasad orang yang kita cintai untuk pulang kepada Allah melewati alam barzakh. Tapi kita harus paham, alam kubur itu berbeda dengan alam barzakh. Kalau kubur itu merujuk kepada tempat, kalau barzakh itu merujuk kepada alamnya. Jangan sampai kita kemudian menjadikan satu makna alam kubur dengan alam barzakh. Kuburan dan barzakh itu sesuatu yang berbeda. Disebut dengan barzakh karena sesungguhnya kita tidak mampu balik apabila kita telah meninggal dunia, karena ada dinding tebal yang membatasi, sehingga ruh apabila telah dicabut dari jasadnya, maka dia tidak mampu balik dalam kehidupan di dunia, karena alamnya sudah berbeda dengan alam yang telah diberikan oleh Allah kepadanya setelah dia mati. Makanya disebut dengan barzakh. Makanya kalau ada orang yang berkata, kalau ada orang yang berkomentar bahwasanya ruh itu balik dalam kehidupan di dunia untuk melihat bagaimana rumahnya,
bagaimana keadaan keluarganya, maka pastikan itu adalah sesuatu yang tidak berdasar. Karena tidak mungkin apabila sudah dicabut, dia kemudian balik lagi ke dunianya, balik lagi melihat rumahnya, dan balik lagi melihat kondisi keluarganya setelah meninggal. Karena apabila ada ruh bisa balik dalam kehidupan di dunia, maka sesungguhnya penamaan barzah itu tidak tepat. Karena barzah itu apa? Tidak mampu dilewati dan tidak mampu dilampaui. Makanya inilah yang menjadikan kita mulai membedakan alam barzah dengan kuburan. Kalau kuburan tempat yang kita lihat ketika kita menanamkan jasad orang yang telah meninggal dunia disebut dengan kubur. Tetapi alamnya disebut dengan barzah, di mana sifat barzah tidak mampu balik dalam kehidupan di dunia ketika mereka sudah dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada ruh bergentayangan di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada ruh yang balik lagi ke rumah. Kalau kadang-kadang kita mendapati peristiwa-peristiwa yang tidak terduga, misalnya yaitu ketika pada waktu hari ke-50, hari ke-70 atau hari 90, kadang-kadang kita diperlihatkan sesuatu fenomena yang sangat kuat, seakan-akan ruh itu balik. Kita mencium bau wanginya nenek kita yang dulu sering dipakai. Kita kemudian mendapati fenomena ini dan fenomena itu. Itu adalah pintar-pintarnya setan supaya mengelabui kita, supaya kita mempercayai itu, dan supaya kemudian kita melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari apa yang telah disampaikan oleh Nabi, hanya karena perasaan yang tumbuh ketika kita menanggapi satu fenomena. Karena bisa nggak itu terjadi? Bisa. Mampukah setan melakukan itu? Gampang. Dan setan selalu melakukan sesuatu supaya orang mampu meneruskan kebiasaannya yang salah dan mampu memperlihatkan sesuatu supaya manusia itu terjatuh di dalam kebatilan karena fenomena yang ditimbulkan oleh setan. Tentunya itu merupakan izin dari Allah untuk menguji hamba yang beriman, apakah dia memegang ilmu ataukah jangan-jangan dia memakai perasaannya. Ya, jadi saya sampaikan Bapak dan Ibu, jadi sangat mungkin sekali. Jadi nanti ketika sudah meninggal tiba-tiba kita melihat kayak ada bayangan ibu lewat lagi. Kalau kemudian tiba-tiba bau wanginya Mbah kok tercium lagi ya, padahal selama 40 itu. Kalau mencium itu langsung lari ya. Jadi kemudian kita ke masjid, kita kemudian sholat. Karena itu jelas itu datang dari syaitan. Jadi tidak ada yang semacam itu. Karena sesungguhnya Rasulullah adalah orang yang paling cinta kepada Ibunda Khadijah. Kalaulah ada orang yang paling berhak untuk balik ke dunia, pastilah itu adalah Ibunda Khadijah. Karena apa? Wanita yang paling dipuja oleh Nabi di dalam hatinya, dan wanita yang paling banyak menguras air mata Nabi ketika meninggal dunia adalah Ibunda Khadijah. Kalaulah ruh bisa balik ke dunia disebabkan cinta yang besar dari keluarganya yang masih hidup, maka pastilah Ibunda Khadijah adalah wanita pertama yang balik dalam kehidupan di dunia, kelihatan ruhnya, kelihatan bayangannya oleh Nabi. Dan kita tidak pernah mendapati satupun riwayat menceritakan bahwasanya Nabi berkata, aku melihat Khadijah lewat kembali di dalam hari-hariku. Tidak ada. Disitulah kita paham, jangan menyandarkan satu ketentuan hidup menurut perasaan, tetapi sandarkanlah kepada ilmu. Karena apabila kita terbiasa mengikuti perasaan, maka pasti perasaan itu akan menjauhkan kita dari ketetapan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Sekarang mari kita kemudian membahas tentang kuburan. Jadi hari ini kita membahas tentang kubur, yaitu adalah isim kata benda yang merujuk kepada tempat. Itu namanya adalah kubur, makbarah. Dan kita harus paham di kubur satu, di kubur dua hakikatnya sama. Itu disebut dengan kuburan ya. Maka ketika kita mengartikan kuburan, tolong jangan pernah menyamakan arti kuburan dengan sebagaimana kita hidup di dunia. Yaitu karena banyak kaum muslimin hari ini menyangka alam kubur itu sama dengan kehidupan ketika di dunia. Contohnya, banyak masyarakat yang hari ini ketika mencari kuburan, maka dicari pemandangan yang indah di atas bukit ya. Kemudian di atasnya dipasangi dengan bunga-bunga yang indah, lalu kemudian disiramin. Kalau kemudian mereka berkata,
bahwasanya hal semacam itu termasuk untuk memuliakan orang yang mereka cintai ketika meninggal dunia. Ini berarti ada kekurangan paham ketika memahami masalah ini. Sesungguhnya alam kubur itu berbeda, sesungguhnya kuburan itu berbeda dengan alam di dunia. Ketika kita menempatkan orang yang kita cintai di tempat-tempat yang indah di atas bukit kuburannya sampai kita membayar mahal, apakah kemudian si mayit akan merasakan nikmatnya, melihat pemandangan gitu setiap waktunya? Ya enggak. Dan itu tidak perlu kemudian kita akhirnya merasa kita telah berbakti hanya disebabkan karena kita memilihkan kuburan di tempat-tempat yang indah dan di tempat-tempat yang menampakkan pemandangan yang bagus. Tidak ada itu. Sama pula ketika kita melihat, yaitu adalah orang-orang yang mereka mengartikan bahwasanya kalau datang ke kuburan lalu kemudian mendapati ada satu kuburan temannya, orang tuanya, di mana rumput-rumputnya liar tumbuh di mana-mana. Sering sekali kita kemudian komentar kepada tetangga kita, kasihan banget ya, kuburan orang tuanya dibiarkan. Sampai kemudian kita mendapati rumput-rumput liar tumbuh di atas kuburannya. Kasihan sekali itu ibunya, kasihan sekali itu bapaknya. Anaknya enak-enakan makan ahli waris, makan warisan. Tapi ternyata mereka tidak ngurus kuburan ibu dan bapaknya. Masya Allah. Tidak ada pengaruhnya walaupun kemudian kuburan orang tua kita tumbuh rumput sampai kemudian tinggi, apakah mempengaruhi orang yang di dalam? Orang yang di dalam merasa sedih itu. Kemudian kenapa kamu sedih? Banyak rumput di atas. Tidak ada. Jadi tidak ada. Kalau kita niatnya untuk membersihkan, silahkan bersihkan. Tapi kalau kamu punya niatan yang terselip ketika kamu membersihkan bahwasanya itu bisa membahagiakan orang yang di dalam kubur, pastikan bahwasanya keyakinan itu tidak benar. Karena kalau kita melihat ke Baqi ataupun kita melihat kepada kuburan-kuburan syuhada Uhud, lihat kuburan mereka biasa banget, padahal mereka adalah orang-orang yang telah diampuni dosanya yang akan datang dan telah diampuni dosanya yang telah lampau. Itu para syuhada Uhud. Disitulah kita memahami Islam menafsirkan tentang masalah kubur secara sederhana. Semakin sederhana kita menanggapi masalah kubur, maka semakin kita faham tentang Islam. Tapi semakin kita bermewah-mewah ketika menanggapi tentang konteks kubur, maka semakin kita kurang faham tentang apa yang diajarkan Nabi. Karena sesungguhnya Rasul tidak pernah mengajarkan sesuatu yang berlebih kalau sudah mengkaitkan dengan masalah kubur. Sekarang mari kita membahas sebentar, yaitu adalah bagaimana kedudukan kita ketika memasuki wilayah kuburan. Kita akan membahas tentang masalah wilayah kuburan. Sebelum kita membahas tentang itu, kita harus mengetahui, ya. Jadi kita harus mengetahui dulu. Kita disunahkan untuk mendatangi ke kuburan. Makanya Rasulullah SAW kemudian beliau adalah termasuk salah satu di antara nabi yang sering kemudian datang ke kuburan. Bahkan ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu kemudian pernah mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kuburan di waktu malam. Jadi ibunda Aisyah merasa cemburu kemana Rasulullah pergi, diikuti oleh ibunda Aisyah. Lalu kemudian ternyata ibunda Aisyah mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke kuburan. Sebelum kita membahas tentang masalah ini, kita harus paham hukum asal di dalam masalah ziarah kubur. Hukum asalnya yaitu adalah tidak diperbolehkan dulunya kita datang ke kuburan. Kenapa kita tidak diperbolehkan datang ke kuburan? Karena sesungguhnya di dalam kubur sangat berpotensi besar untuk menyebabkan orang jatuh di dalam kesyirikan. Dan Islam adalah sebuah syariat yang mempunyai sebuah sisi yang bernama syaddun lidari atisu. Jadi Islam itu punya satu pintu yang dinamakan saddun atau sad lidari atisu, menutup segala celah kemungkinan yang bisa menyebabkan seseorang jatuh dalam perkara yang buruk. Makanya di awal-awal ketika Nabi menyampaikan akidah, menyampaikan tauhid, maka Nabi melarang yaitu para sahabat untuk datang ke kuburan. Kenapa? Karena sesungguhnya saat itu para sahabat belum kuat akidahnya, belum mantap imannya, sampai kemudian mereka dilarang untuk datang ke kuburan karena dikhawatirkan mereka akan jatuh di dalam kesyirikan. Sebelum kita membahas itu pula kita harus paham
penjelasan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Imam Ibnu Katsir beliau berkata, sesungguhnya sumber kesyirikan itu ada dua, yaitu induknya atau kemudian yang menyebabkan orang jatuh dalam kesyirikan. Induknya itu ada dua. Pertama kaumnya Nabi Ibrahim, dan yang kedua yang mengajarkan kesyirikan itu kaumnya Nabi Nuh. Jadi semua kesyirikan yang hari ini tersebar di atas muka bumi itu ternyata sumber induk dari semua kesyirikan kita itu berpulang kepada kaumnya Nabi Ibrahim dan berpulang kepada kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Itu saja. Ya, dan itu yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Kita ambil contoh satu. Apa kesyirikan kaumnya Nabi Ibrahim? Dan hari ini pun diikuti oleh sebagian manusia di atas muka bumi. Kesyirikan masyarakat Nabi Ibrahim atau kesyirikan kaumnya Nabi Ibrahim, yaitu mereka mengimani benda-benda di langit yang mereka jadikan menjadi tandingan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian kaumnya Nabi Ibrahim itu mereka berbuat syirik, tapi bukan kepada kuburan. Tapi kaumnya Nabi Ibrahim itu berbuat syirik ketika mereka beriman kepada makhluk-makhluk di langit yang mereka imani menjadi Tuhan-Tuhan tandingan selain Allah. Makanya kalau kita lihat kultur masyarakat Yunani, masyarakat Yunani itu bukan masyarakat yang mereka mengagung-agungkan kubur, tapi sesungguhnya masyarakat Yunani mereka mengagungkan benda-benda di langit. Karena apa? Sebagian dari kesyirikan yang tersebar di atas muka bumi yang menimpa kepada kebanyakan manusia, kesyirikan kepada benda-benda di langit. Makanya sampai-sampai sisa-sisanya itu ramalan bintang itu pun sama. Itu merupakan pecahan dari kesyirikan kepada benda-benda di langit. Makanya Nabi Ibrahim mendapati ayahnya Azar membuat patung, tapi patungnya bukan patung orang yang solih yang pernah hidup sebelumnya, tetapi patung yang dibuat oleh Azar adalah patung di mana patung itu menggambarkan dewa-dewa di langit. Ada matahari, ada bulan, ada kemudian bintang. Makanya antum kalau mendapati di dalam salah satu ayat Allah ketika Nabi Adam, ketika Nabi Ibrahim berdialog kepada kaumnya, apakah bintang yang kamu jadikan Tuhan, ataukah bulan yang kamu jadikan Tuhan, ataukah matahari yang kamu jadikan Tuhan? Di situ Imam Ibnu Katsir mengatakan sumber kesyirikan yang pertama yang menimpa kepada kebanyakan manusia, yaitu menimpa kepada ikut kepada apa yang ditinggalkan oleh kaumnya Nabi Ibrahim. Dan kita harus paham, kaumnya Nabi Ibrahim itu betul-betul benci kepada Nabi Ibrahim. Bahkan Imam Ibnu Katsir melanjutkan kembali pembahasannya. Ketika Nabi Ibrahim diambil oleh Raja Namrud, maka saat itu belum ada yang beriman. Dan semua orang satu negara yang dipimpin oleh Raja Namrud betul-betul benci kepada Nabi Ibrahim. Makanya sampai-sampai ada wanita tua, buta, tinggal di pinggir hutan. Ketika dia mendengar kabar bahwasanya Ibrahim akan dibakar, maka sesungguhnya wanita tua itu menampakkan wajah memelas dan sedih. Lalu kemudian ditanyakan kepada wanita tua itu, kenapa kamu kok sedih ketika mendengar Nabi Ibrahim akan dibakar? Maka wanita itu kemudian berkata kepada saudara-saudaranya, aku sedih karena ternyata ketika aku mendengar Ibrahim mau dibakar, karena gara-gara aku buta, gara-gara aku sakit dan hidupku jauh dari kerajaan, maka aku tidak mampu menyumbang kayu untuk membakar Ibrahim supaya kayu itu menjadi kayu yang lebih besar untuk melahap jasadnya Ibrahim. Itu nenek buta, tua. Makanya kita lihat kan dakwahnya para nabi. Kita lihat dakwahnya para nabi itu Masya Allah berhadapan dengan para penguasa. Dakwahnya Ibrahim melawan Namrud, dakwahnya Musa melawan Fir'aun, dakwahnya Nabi Muhammad melawan pembesar-pembesar Quraisy yang menguasai kota Makkah. Tapi di situ kita mendapati kesyirikan yang pertama hari ini bersumber kepada kesyirikan kaumnya Nabi Ibrahim. Kesyirikan yang kedua, yaitu adalah kesyirikan yang bersumber kepada kaumnya Nabi Nuh. Kesyirikan kaumnya Nabi Nuh itu apa? Yaitu adalah mereka ketika mendewa-dewakan dan mengkultuskan orang-orang solih yang pernah hidup pada zaman Nabi Nuh. Ketika mereka meninggal dunia, lalu kemudian mereka berkumpul dan akhirnya berbuat kesyirikan. Dan itulah dua biang kesyirikan yang
tersebar di atas muka bumi, syirik kepada kaumnya Nabi Ibrahim dan kesyirikan dari kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Kesyirikan orang-orang musyrik pada zaman Nabi bukan kesyirikan yang ditularkan dari kaumnya Nabi Ibrahim, tapi kesyirikan yang tersebar di masyarakat Quraisy musyrikun ketika Nabi berdakwah. Bukan mereka syirik kepada bintang, tapi kesyirikan mereka kepada orang-orang yang mereka buatkan patung dengan keyakinan bahwasanya itu adalah orang-orang solih yang pernah hidup pada zaman Nabi Nuh, dengan harapan ketika mereka berdoa, patung-patung itu akan menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Makanya ketika ini masih kuat, makanya pertama-tama kenapa sunnah itu melarang orang untuk ziarah kubur? Karena Nabi ingin menanamkan akidah terlebih dahulu, supaya kita memahami akidah terlebih dahulu, supaya ketika sudah paham akidah, baru masalah ziarah kubur itu diperbolehkan, supaya tidak terjebak kepada pengkultusan kepada kubur. Itulah yang namanya syariat. Jadi syariat itu menutup segala celah perkara yang bisa menyebabkan jatuhnya kita kepada kesyirikan. Jadi nanti kalau kita ditanya, kenapa sih awal-awal para sahabat tidak boleh ziarah kubur? Karena Nabi melihat khawatir bahwasanya para sahabat dikhawatirkan kalau belum paham imannya dan belum kokoh akidahnya, maka sesungguhnya perkara itu akan menyebabkan dia itu akan mudah melakukan kesyirikan. Makanya kemudian Nabi lalu kemudian menyampaikan dalam satu riwayat Abu Dawud. Dalam riwayat Abu Dawud, kemudian Nabi mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha fa inna fi ziyaratiha tadhkirah. Makanya Rasulullah SAW berkata, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Sesungguhnya dulunya saya melarang kalian untuk datang dan berziarah kepada kubur. Ya. Tetapi kemudian fazuruha, maka sesungguhnya kalian datangi. Fa innaha ziyaratiha tadhkirah. Sesungguhnya ketika kalian mendatangi kuburan, sesungguhnya ketika mendatangi kuburan tadhkirah, maka sesungguhnya di situ ada peringatan. Ini namanya nasakh wal mansukh. Di dalam hukum usulnya ada hukum yang dulunya ada tiba-tiba kemudian dihapuskan. Itu namanya nasakh wal mansukh. Jadi hukum itu dulunya ada, kemudian akhirnya tiada. Maka itu antara ada dan tiada tidak lepas dari hikmah yang ditetapkan oleh Allah. Kayak nikah mut'ah yang hari ini masih dilakukan oleh orang-orang Syiah. Apakah betul Ustaz di awal-awal Islam itu memperbolehkan nikah mut'ah? Betul. Tapi setelah kemudian peristiwa Khaybar, nikah mut'ah diharamkan oleh Nabi selama-lamanya sampai hari kiamat. Dalam Islam ada hukum nasakh dan mansukh. Ada yang dulunya ada kemudian menjadi tiada. Maka itu termasuk di antara kuluwasan syariat ketika mengatur kehidupan dan kemaslahatan manusia. Itu adanya nasakh dan mansukh. Pembahasan ilmu apa itu Ustaz? Pembahasan di dalam masalah usul fikih. Maka ketika sebelum kita membicarakan bagaimana sih adabnya ketika kita datang ke kuburan, maka penting saya menyampaikan, bolehkah wanita untuk datang ke kuburan? Boleh atau tidak wanita datang ke kuburan? Boleh atau tidak? Maka kemudian kalau di sini langsung boleh, ya. Kalau kita kembalikan kepada ahlul ilmi tidak sesederhana itu. Syekh Utsaimin itu menyampaikan sesungguhnya ada hukum yang berbeda, ya, tentang masalah laki-laki dan perempuan ketika datang ke kuburan. Laki-laki jelas mereka diperbolehkan datang ke kuburan. Dan tentunya kalau datang ke kuburan harus mengerti bagaimana adabnya, bagaimana akhlaknya. Dan termasuk saya mengingatkan bapak-bapak, ya, karena bapak-bapak dan saya adalah orang yang selama kita masih hidup kita akan ngiringi orang ketika meninggal dunia. Di dalam kita mengiringi ketika mayit meninggal dunia, maka tidak boleh kita melakukan hal-hal yang sifatnya tidak mewujudkan kemaslahatan ketika kita mengikuti mayit. Karena banyak orang ketika mengikuti mayit, ketika sahabatnya dan keluarganya meninggal dunia, sibuk ngobrol. Padahal kita harus paham, pertama, kita kemudian mengikuti mayat itu lewat di belakang jenazah. Sunahnya jenazah itu kalau mampu, kalau memang sudah pada paham, sunahnya adalah tidak ditutup. Keranda itu tidak ditutup.
Kalau keranda kita kan ditutup dengan kain bertuliskan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Padahal yang sunnah itu adalah tidak perlu ditutup. Walaupun kalau ditutup bukan berarti langsung jatuh menjadi bid'ah. Enggak, boleh, enggak apa-apa ditutup. Tapi kalau niatnya ditutup supaya si mayit enggak kepanasan, nah itu salah. Karena pastinya dia enggak merasakan. Tapi kemudian sunnahnya dibuka. Kenapa disunahkan untuk dibuka? Supaya kita sebagai pelayat itu betul-betul menyaksikan langsung bagaimana jenazah itu ketika dia mulai dibopong menuju kepada alam kuburnya. Kalau ditutup kan hilang rasa untuk memberikan motivasi kepada hati, yaitu disebabkan karena kita melihatnya ditutup. Makanya kalau kita kembalikan kepada tata cara penyelenggaraan jenazah para sahabat, tidak ditutup, itu terbuka, bahkan tidak ada besi yang menutupinya, jadi langsung dibuka, kelihatan atasnya, jadi langsung kelihatan kepada kain kafannya langsung, untuk memberikan efek kepada pelayat bahwasanya itulah kedudukanmu ketika nanti ajalmu telah habis di atas muka bumi. Makanya di situ bolehkah kita sembari berzikir ketika mengikuti mayat? Tidak boleh. Bertakbir tidak bisa. Kemudian yang lainnya tidak. Kalau berzikir saja kita tidak disunahkan ketika kita melayat dan mengikuti si mayat ketika dibawa ke kuburan, apalagi ngobrol. Makanya sebagian ulama, salah satunya kalau kita nukilkan dari Abu Malik Kamal Sayyid Salim, beliau berkata, sesungguhnya perbuatan ngobrol ketika sedang mengikuti mayat adalah perbuatan yang makruh dan sangat tidak dianjurkan dan tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat ketika mereka mengikuti mayat. Kenapa ngobrol sangat makruh sekali, walaupun tidak sampai jatuh dalam perkara yang haram? Karena apabila seseorang itu sudah ngobrol ketika dia mengikuti si mayit, maka fungsi mengikuti mayit untuk mengingatkan kematian menjadi hilang, disebabkan dia justru sibuk dengan omongan-omongan. Terlebih lagi ketika omongannya itu adalah omongan duniawi. Ngikutin mayit malah bicara bisnis, ya. Gimana kemarin bisnisnya, gol atau enggak gol? Apalagi masalah ngikutin mayit malah ngomongin bola, berapa skornya kemarin. Itu sesuatu yang kemudian justru menghilangkan tujuan kita ketika mengikuti si mayit. Makanya masuk ke dalam, kemudian kita disunahkan memperbanyak doa, mengingatkan kematian, dan tidak disunahkan banyak berbicara. Itu nanti kita akan bahas lebih detail. Sekarang para ulama, Syekh Utsaimin itu kemudian mengatakan, Syekh Utsaimin menerangkan sesungguhnya wanita kedudukannya ketika mereka datang ke kuburan itu hukumnya para ulama terbagi menjadi 5. Masing-masing para ulama mempunyai khilaf tentang masalah itu. Jadi di situ kita paham ikhwan dan akhwat. Yang namanya masalah fikhiyah itu antum tidak bisa tentukan dengan hitam dan putih. Tetapi masalah fikhiyah itu selalu di dalamnya banyak warna yang menyertai karena banyaknya khilaf yang terjadi di antara para ulama. Yang kita sedihkan hari ini adalah orang sering mengagung-agungkan jalan sunnah yang dia ikuti, tetapi ternyata dia tidak tahu, entah karena keawamannya ataupun kejahilannya, menganggap seakan-akan sunnah itu tidak mungkin berbeda. Padahal perbedaan itu selalu ada dalam setiap perkara-perkara yang sifatnya fikhiyah. Lihat saja, Syekh Utsaimin saja ketika beliau ditanya bagaimana hukum wanita yang datang ke kuburan untuk ziarah, beliau menyebutkan hukum wanita yang datang ziarah itu terbagi menjadi 5 hukum. Itu artinya hukum fikih itu tidak bisa ditentukan dengan satu sikap. Saya beberapa yang lalu, waktu 1 pekan yang lalu lebih tepatnya, 10 hari, mendapati ada satu masjid ketika ada salah satu orang yang mengajar. Lalu kemudian ketika mendapati di dalam masjid tersebut ada seseorang yang menjadi imam. Di situ kemudian beliau membaca bismillah. Tentunya kita paham ikhwan, membaca bismillah adalah persoalan yang sifatnya adalah khilaf di antara ulama, dan ini termasuk perkara fikhiyah banget yang harusnya tidak lagi menyita perhatian kita. Harusnya tidak menyita perhatian kita. Tapi yang membuat saya kaget adalah ketika masjid tersebut hampir terpecah kepengurusannya hanya karena berbeda menyikapi membaca bismillah ketika sholat jahriyah ketika berjamaah. Masya Allah, sedih saya. Dan ternyata yang menyuarakan adalah orang-orang yang justru dulunya
belajar tentang masalah fikih, belajar tentang usul fikih, belajar tentang kitabnya Imam Ibnu Rushdi, Bayatul Mustahid, karena dia termasuk salah satu orang yang saya kenal dulunya. Hal semacam itu harusnya tidak perlu terjadi. Menyampaikan pendapat yang paling kuat menurut kita, betul, sampaikanlah pendapat yang paling kuat menurut kita. Tapi tolong, bukan berarti ketika kamu menyampaikan pendapat yang paling kuat, kamu nafikan pendapat-pendapat yang lain yang berseberangan dengan pendapat yang kita pilih. Buat belajar ma'ruf, sebagaimana kita belajar dari perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu, kalau kemudian beliau mengeluarkan satu pendapat, perhatikan jawaban dari Imam Syafi'i. Qauli shawab, walakin yahtamilul khata'. Qauluka khata', walakin yahtamilul shawab. Maka kemudian Imam Syafi'i itu kalau mengatakan sesuatu, perhatikan bagaimana kemakrufan Imam Syafi'i. Antum harus kali-kali baca sirahnya Imam Syafi'i, pasti jatuh cinta sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kemudian beliau berkata, pendapat saya benar, tapi ada kemungkinan pendapat saya bisa jadi salah. Pendapatmu menurut saya salah, tapi ada kemungkinan pendapatmu mungkin benar. Dan itu menunjukkan betapa ma'rufnya seorang Imam Syafi'i ketika beliau menyampaikan satu perkara. Padahal beliau termasuk di antara ulama-ulama besar dari kalangan salafus salih. Hari ini, maaf kata, kadang-kadang keilmuan orang yang menyampaikan ilmu, kemampuan ustaz, tidak sebanding dengan kemampuan Imam Syafi'i. Tapi sikap ma'rufnya jauh banget daripada sikap ma'ruf yang dimiliki oleh Imam Syafi'i. Jadi tolonglah, musuh kita sudah terlalu banyak, tidak perlu kita menambah musuh dan menambah amunisi musuh-musuh dari kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Orang kafir itu kalau ditotal, orang ahlul kitab, musyrikun, yang komunis, itu totalnya sampai 3 miliar lebih. Kemudian masihkah kita kurang sampai menambah amunisi musuh itu dari kalangan orang yang beriman? Tidak perlu. Cukuplah kita menyelamatkan diri kita kalau sudah bicara kaum muslimin. Dan lebih baik kita memikirkan tentang apa yang dilakukan oleh orang kafir ketika mereka tidak pernah tidur untuk menghabisi kita dan memanfaatkan celah untuk kemudian menyiksa kita. Waliyadzubillah, kita minta pertolongan sama Allah. Maka di situ Isa Husaimin mengatakan hukumnya ada 5. Para ulama berbeda pendapat sampai 5 hukum ketika bicara tentang masalah para wanita yang datang ke kuburan. Maka kemudian beliau mengatakan sunnah sebagaimana laki-laki. Sebagian ulama ada yang mengatakan makruh, sebagian lagi mengatakan mubah, sebagian lagi mengatakan haram, sebagian lagi mengatakan dosa besar. Jadi Syekh Utsaimin mengatakan para ulama ahlul ilmi ketika mereka menerangkan tentang hukum wanita untuk datang ke kuburan, maka para ulama terbagi menjadi 5. Sebagian ulama ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan sunnah, bahkan ada yang mengatakan dosa besar. Ya. Pendapat ini akhirnya saya sampaikan, saya tidak memilih pendapat yang mengatakan itu adalah dosa besar. Saya tidak mengatakan itu makruh. Tetapi saya memilih pendapat setelah pengkajian, saya memilih pendapat bahwasannya ziarah kubur bagi kalangan wanita bukan dosa besar, bukan pula makruh, tetapi mubah untuk dilakukan dan bisa menjadi sunnah ketika diingatkan untuk mengingatkan tentang kematian. Sekarang mari kita kemudian ambil dalilnya dulu. Sebelum kita membahas ini, kita harus paham, ya, kenapa ada suara, kenapa ada pendapat yang memakruhkan, ada pendapat yang mengharamkan dan mengatakan dosa besar bagi wanita untuk datang ke kuburan. Maka sesungguhnya sebagian ulama sampai menyandarkan hukum larangan wanita untuk datang ke kuburan karena kondisi seorang wanita yang apabila dia datang ke kuburan itu dikhawatirkan akan terjadi banyak penyimpangan. Kenapa? Karena wanita adalah orang yang sering didominasi perasaan. Jadi sangat dikhawatirkan ketika datang ke kuburan menyebabkan tumpah air mata yang berlebihan dan menyebabkan keridhaan yang dulunya sudah dia dapatkan kembali, akhirnya sempit dadanya dan menyesali takdir ketika orang yang dia cintai meninggal dunia setelah dia ziarah kubur. Karena apa? Wanita adalah makhluk yang paling lemah di dalam mengelola perasaan. Karena sesungguhnya tidak ada makhluk yang paling dominan perasaannya kecuali adalah wanita.
Makanya Imam Ibnu Katsir ketika ditanya tentang sifatnya wanita, Imam Ibnu Katsir cuma berkata, 2 sifatnya wanita itu, yaitu adalah ghalabatu masyairiha, wanita itu dominan dengan perasaannya, dan yang kedua wasur'atu inqilabiha, dan cepat berputar-putar, cepat berbolak-balik perasaannya. Pagi mengatakan A, siang mengatakan B. Siang mengatakan B, kemudian sore mengatakan C. Ini jawab yang ibu-ibu, Pak. Berarti dia sudah sepakat, Pak. Jadi sabarnya kita harus 2 kali lipat. Makanya kalau kita kemudian menghadapi wanita juga harus paham. Makanya kalau menghadapi wanita bilangnya tunggu yang 5 menit, nah itu Bapak masih bisa menyelesaikan S1. Karena kemudian perasaannya yang sangat kuat sekali. Makanya disitulah ada sebuah penjelasan kenapa sebagian ulama sampai mengharamkan ataupun sebagian ulama sampai mengatakan dosa besar, ya karena khawatir terjadinya proses yaitu niyahah dan proses menyesali takdir tanpa disadari oleh pihak wanita ketika meratapi kematian. Dan niyahah itu tidak secara langsung dilakukan ketika mayat itu meninggal, bahkan kadang-kadang mayat sudah lama meninggal dia masih meratapi, dan itu termasuk bentuk niyahah, dan niyahah itu termasuk dosa besar. Maka kemudian bagaimana dengan hadis, Ustaz? Ada sebuah hadis dari riwayat Abu Hurairah. Nah sekarang kalau ada yang mengatakan banyak kok hadisnya yang melarang wanita untuk ziarah ke kuburan. Ini penting karena nanti berkaitan tentang istri antum. Kalau istri antum, mertuanya antum meninggal dunia, istri antum datang ke kuburan, antum harus tahu hukumnya dulu supaya kemudian antum berjalan menyikapi istri antum dengan ilmu. Maka diterangkan bagaimana tentang hadis-hadis yang menerangkan tentang larangan wanita untuk datang ke kuburan. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin, riwayat-riwayat yang menerangkan tentang larangan para wanita untuk datang ke kuburan itu riwayatnya adalah riwayat-riwayat dhaif, riwayat-riwayat yang sangat lemah. Kalaupun ada di antara riwayat itu yang sahih, maka yang sahih itu cuma 1. Ya, kata Syekh Utsaimin. Jadi semua riwayat yang menerangkan tentang larangan wanita untuk datang ke kuburan itu riwayat-riwayatnya dhaif. Riwayat dhaif tidak mampu dijadikan hujjah, tidak mampu dijadikan dalil untuk menjadi landasan amal. Kalaupun di antara riwayat-riwayat itu ada yang kemudian sahih, maka yang sahih itu adalah riwayat dari Abu Hurairah. Bagaimana lafadznya, Ustaz? Dengerin bagaimana lafadznya. Dikatakan dalam satu hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, dan ini riwayatnya sahih. Rasulullah SAW, anna Rasulullah la'ana zuwaratil kuburi. Rasulullah SAW itu melaknat. Ingat, kalau ada satu larangan kok disertai dengan kata laknat, kata Imam Adz-Dzahabi, berarti itu dosa besar. Berarti itu dosa besar. Kalau sebuah larangan kok ada kata laknat dalam kata-kata Rasul ataupun kalamnya Allah, ada kata laknat yang mengiringi larangan tersebut, pastikan itu dosa besar. Pastikan itu dosa besar. Makanya Nabi dalam riwayat Abu Hurairah, beliau bersabda, anna Rasulullah la'ana zuwaratil kubur. Maka sesungguhnya Rasulullah itu melaknat para wanita-wanita yang kemudian datang ke kuburan. Ya. Nah ini dalilnya, Ustaz, jelas. Walaupun 1 kan cukup, berarti kemudian Allah melaknat, Rasulullah melaknat orang yang datang ke kuburan. Antum jangan buru-buru untuk kemudian mengambil hadis itu sebelum kita menafsirkannya sesuai dengan para ahlul ilmi. Maka di situ disebutkan oleh Nabi tidak mengatakan zairatil kubur, tapi Nabi mengatakan zuwaratil kubur. Apa bedanya kalau zairat sama zuwarat? Itu beda. Karena setiap kata itu mengemukakan makna yang berbeda. Jadi setiap kata itu mengemukakan makna yang berbeda. Kalau Nabi mengatakan la'anallah atau zairatil kubur, Allah itu melaknat orang perempuan yang datang ke kuburan, berarti semua perempuan yang datang ke kuburan mendapatkan laknat. Tapi Nabi di situ tidak mengatakan zairatil kubur, tapi Nabi mengatakan zuwaratil kubur. Zuwarat itu apa? Zuwarat adalah wanita yang sering-sering berulang-ulang datang ke kuburan. Kalau kemudian dia sering datang ke kuburan, ya, ini namanya medan ujian yang sesungguhnya.
Jadi kemudian di situ kita mendapati Nabi mengatakan dengan kata zuwarat. Artinya zuwarat itu adalah mendatangi kuburan berkali-kali dia. Datang lagi, datang lagi, datang lagi. Pagi datang, siang datang, sore datang. Maka itu termasuk zuwarat dan itulah yang dilaknat. Tapi kalau wanita kemudian datang sesekali ketika dia ingin mengingatkan kematian, maka sesungguhnya tidak ada larangan secara syar'i, tidak ada larangan secara nyata bagi wanita untuk datang ke kuburan selama mereka mampu mengontrol hatinya, menjaga ridhonya kepada takdir Allah, maka sesungguhnya wanita diperbolehkan datang ke kuburan untuk mengingatkan hatinya kepada kematian. Karena yang butuh untuk diberikan nasihat dari kematian itu bukan hanya laki-laki, tapi yang harus diingatkan tentang nasihat kematian itu adalah perempuan. Jadi misalkan wanita mendapati suaminya betul-betul menjadi ujian baginya, datang ke kuburan ibu. Ingat, nanti suaminya juga atau akan meninggal dunia. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk berbakti sama suaminya. Tapi di situ kita mendapati wanita diperbolehkan untuk datang ke kuburan. Makanya di dalam satu hadis, ya, maka Aisyah termasuk orang yang kemudian pernah datang ke kuburan, sebagaimana hadis dari Abdullah bin Abi Mulaikah. Ya, jadi Abdullah bin Abi Mulaikah ini merupakan salah satu di antara sahabat yang pernah mengatakan, sesungguhnya para sahabat itu rata-rata takut sama kemunafikan lebih besar daripada perkara yang lainnya. Abdullah bin Abi Mulaikah. Dalam riwayat dari Abdullah bin Abi Mulaikah dikatakan, anna Aisyah aqbalat data yaumin minal maqabir faqultu laha. Aisyah satu waktu pulang dari kuburan, maka Abdullah bin Abi Mulaikah berkata kepada Aisyah, min aina anti ya ummul mukminin, min aina aqbalti, wahai ibuku, dari mana? Maka semua kita harus paham, kita ini putri dan putra dari istri-istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Abdullah bin Abi Mulaikah berkata kepada Ummul Mukminin Aisyah, dari mana wahai Ummul Mukminin? Min aina aqbalti, dari mana kamu datang? Maka kemudian min qabri akhi Abdurrahman bin Abi Bakar, saya baru datang dari kuburannya Abdurrahman bin Abi Bakar. Saya baru datang dari kuburannya Abdurrahman bin Abi Bakar. Ini merupakan saudara Aisyah. Pahamkah kita? Abdurrahman bin Abi Bakar ini termasuk keluarganya Abu Bakar yang agak terlambat masuk Islam. Bahkan dalam perang Badar beliau masih mengikuti Abu Jahal. Ya, tidak semua keluarga Abu Bakar itu langsung menjawab Islam sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bahkan bapaknya Abu Bakar saja, Abu Quhafah, baru masuk Islam ketika pembebasan Mekah. Baru masuk Islam. Abdurrahman bin Abi Bakar ini pernah ada satu dialog yang luar biasa. Nah, saya ceritakan sebentar sebelum menceritakan kematiannya. Abdurrahman bin Abi Bakar setelah beliau itu masuk Islam, maka kemudian beliau cerita sama ayahnya Abu Bakar, wahai ayahku, ketika perang Badar terjadi, tahukah kamu di mana aku berada? Abu Bakar kemudian berkata, di mana kamu? Karena aku mencari kamu. Kata ayahnya Abu Bakar, laki-laki yang lembut, tapi kalau sudah bicara iman, perhatikan Abu Bakar, laki-laki yang lembut, yang mana Aisyah saja mengatakan roklik, laki-laki yang kalau membaca Al-Quran itu pasti nangis. Tapi perhatikan kalau sudah bicara iman. Abu Bakar kemudian bertanya, di mana kamu ketika perang Badar? Aku tahu ayah, tapi aku sembunyi, karena aku tidak mau duel dengan ayah. Mungkin ayahnya kemudian senang gitu, oh ternyata anak saya cinta sama saya. Enggak, Abu Bakar menjawab gini, kalau saat itu aku tahu dirimu ada di hadapanku, maka akulah yang akan memancung lehermu dan memenggal lehermu supaya menjawab keimananku kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Abdurrahman bin Abi Bakar langsung diem. Sampai kemudian Ahlus Sirah berkata apa? Itulah gambaran walak wal barok yang kuat di antara para sahabat. Sampai mereka berhadapan dalam perang Badar itu apa? Bapaknya, ibunya, bapaknya, kakaknya. Makanya perang Badar disebut dengan perang Furqan. Apa perang Furqan? Yaitu pembeda dan pembatas antara yang hak dan yang batil. Karena pada perang itu semua rata-rata sahabat itu menemui keluarga-keluarganya di medan peperangan. Cuma ada dua pilihannya, terbunuh atau membunuh. Insya Allah. Makanya sampai Allah muliakan orang yang ikut dalam perang Badar, ikhwan. Ya, makanya antum coba baca sirahnya perang Badar itu. Sampai dalam perang Badar itu
Saking Allah cintanya sama veteran-veteran Badar, sampai Rasulullah SAW bersabda, Innallaha qad ghafarallahu lakum ma taqaddama min dunubikum wa ma ta'akhkhartum. Sampai kemudian Nabi berkata kepada veteran-veteran Badar, Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian yang telah lampau, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian yang akan datang. Itulah keistimewaan veteran Badar yang tidak kita dapatkan pada veteran-veteran yang lainnya. Insya Allah jumlahnya berapa? 313 sahabat, dan merekalah yang keluar untuk kemudian menjawab panggilan Nabi ketika berjihad. Saat itu Nabi adalah ingin untuk mencegat kafilahnya Abu Sufyan. Kafilah Abu Sufyan mau dicegat, tapi ternyata kafilah Abu Sufyan sudah duluan masuk ke Mekah. Mekah ketika mengetahui Nabi akan menyerang, mereka marah, mereka kumpulkan memobilisasi massa, ada 1000 orang Quraisy itu. Disitulah kita paham apa ya, sebelum kita belajar sebentar, disitulah kita paham Islam itu tidak hanya tegak dengan doa, ya atau tidak? Kalau Islam itu tegak dengan doa saja, Nabi adalah orang yang paling mustajab doanya, dan Nabi adalah orang yang paling cepat dikabulkan doanya di atas muka bumi. Cukuplah Nabi kemudian mengangkat tangan, berkata kepada Rabbnya, Ya Allah, timpakanlah kerusakan dan kehancuran kepada kaum Quraisy musyrikun. Kalau cukup dengan doa, tidak ada perang Badar, tidak ada perang Uhud, tidak ada perang Khandaq, tidak ada perang Ahzab. Tapi di situ kita paham, Islam itu bukan hanya berdoa. Doa wajib, tidak pernah lepas kita dari doa. Tapi setiap kita berdoa bukan berarti kita menafikan ikhtiar untuk merubah. Sama kalau misalkan mobil antum mogok di pinggir tol, antum akan berdoa saja, Ya Allah, mobil saya mogok. Enggaklah. Ya kalau ibu-ibu yang mobilnya mogok pasti akan berusaha. Yang ditelepon pertama kali siapa? Suaminya. Dimarah-marahin. Kenapa mobilnya mogok? Artinya berjuang itu bukan hanya dengan doa. Dan tolong jangan katakan orang yang sedang berjuang untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar seakan-akan tidak berdoa. Karena apa? Doa dengan usaha dan ikhtiar itu merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Disitulah kita paham bahwasanya kita adalah orang yang paling beriman sama doa. Kenapa? Kita tahu kok senjata terakhir dan peluru yang terakhir itu adalah doa. Tapi bukan berarti doa itu kemudian selesai semua masalah, kecuali diiringi dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau semuanya doa itu selesai dengan doa, tidak ada perintah amar ma'ruf nahi munkar. Cukup Allah perintahkan ana dan antum masuk ke masjid, doa yang banyak supaya keadaan berubah secara otomatis. Tapi Allah syariatkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan Allah tempatkan syariat amar ma'ruf nahi munkar syariat yang paling tinggi dari semua syariat yang Allah berikan. Kita kembali. Disitulah kita mengetahui sesungguhnya Ibunda Aisyah dari kuburannya Abdurrahman bin Abi Bakar. Jadi Abdurrahman bin Abi Bakar. Abu Bakar itu nama aslinya adalah Utsman bin Abdullah bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Itulah nama aslinya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka kemudian ketika dikatakan semacam itu, maka Abdullah bin Abi Mulaikah berkata, Alaysa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an ziyaratil kubur. Kemudian Abdullah bin Abi Mulaikah berkata, wahai bundaku, loh, bukannya wanita tidak boleh datang ke kuburan, kok kamu habis datang dari kuburannya Abdurrahman bin Abi Bakar, saudaramu? Lihat jawaban seorang faqih, jawaban dari seorang ulama di antara para sahabat dan termasuk istrinya Nabi. Maka Ibunda Aisyah kemudian berkata, na'am, summa amara bi ziyaratiha. Betul, dulunya Nabi melarang kita untuk datang ke kuburan. Summa amara bi ziyaratiha, dan kemudian Nabi memerintahkan kita kembali untuk datang ke kuburan. Di situ menyebabkan bahwasannya wanita boleh datang ke kuburan. Lalu ada kejadian yaitu adalah ketika Ibunda Aisyah satu malam tidak mendapati Nabi ada di samping tempat tidurnya. Hadis ini disampaikan dalam hadis yang cukup panjang, yaitu adalah disebutkan dalam satu riwayat dari Aisyah. Ibunda Aisyah satu malam, maka beliau tidak menjumpai Rasulullah karena terbakar cemburu. Kemana ini Rasulullah pergi? Ya. Jadi artinya bukan penduduk surga itu tidak punya rasa cemburu. Ya. Jadi semua itu pasti punya rasa cemburu. Dan siapa yang paling besar cemburunya? Di dalam antara makhluk-makhluknya Allah, maka di antara makhluk-makhluk Allah yang paling besar cemburunya adalah kalangan wanita. Makanya sampai-sampai kalau tidak salah Imam Ibnu Hajar itu berkata bahwasannya para wanita itu hatinya hati yang sangat lembut,
bahkan lebih lembut daripada gelas-gelas kaca. Makanya sampai para salaf mengatakan ittaqu bil qawarirat. Ana enggak ngerti itu. Artinya qawari kalau bukan gelas-gelas kaca itu apa? Hati-hatilah kamu kepada pemegang atau pemilik gelas-gelas kaca. Ini habis ngajarin ini nih langsung dicatat sama ibu-ibu ini. Ayo, saya pemilik gelas-gelas kaca. Tapi itulah wanita. Jadi kemudian Ibunda Aisyah saat itu kemudian merasa cemburu tidak mendapati Nabi. Jadi kalau misalkan ada di antara antum yang poligami, sesolihah apapun istri antum ketika dipoligami bukan berarti tidak punya rasa cemburu. Ya. Ngelihat handphone ya bisa jadi masalah. Maka kemudian ternyata dibuntutin. Nabi tahu Ibunda Aisyah ini kemudian buntutin. Makanya sampai-sampai dalam satu riwayat, ya Aisyah, kamu buntutin saya ya Aisyah. Padahal Ibunda Aisyah tahu nggak kalau Rasulullah itu adalah orang yang paling bertakwa di atas muka bumi? Tahu, ngerti. Tahu nggak kalau Rasulullah itu adalah penduduk surga yang paling tinggi nanti menjadi pemimpin penduduk surga? Ya tahu Ibunda Aisyah kok. Tapi kok masih kemudian buntutin seakan-akan tidak percaya? Itulah wanita. Jadi kita bicara gini Pak, seakan-akan wanita tidak ada di sini ya. Jadi kemudian karena memang begitulah para wanita. Makanya dalam hadis ini dikatakan ketika kemudian ngikutin Nabi dan menjumpai Nabi di kuburan Baqi, maka kemudian apa yang dikatakan? Ya Rasulullah, apa yang saya ucapkan ya Rasulullah ketika saya berada di kuburan? Nabi lalu mengajarkan doa kepada Ibunda Aisyah. Di situ para ulama mengambil faedah hadisnya. Kalau wanita memang tidak boleh datang ke kuburan, siapa yang paling marah pertama kali? Rasul. Karena Rasul adalah laki-laki yang paling pantang melihat apabila istri-istrinya melakukan dosa-dosa. Makanya pernah kan Ibunda Aisyah kemudian nempelin gambar-gambar makhluk hidup, kemudian Rasulullah kemudian marah, berubah wajahnya menjadi merah, disobek oleh kemudian Rasulullah, dan kemudian Rasulullah bersabda, ya Aisyah tuh, inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Hei Aisyah, kamu itu ya, ini gantungin gambar makhluk hidup. Apakah kamu tidak ngerti wahai Aisyah, orang yang paling keras adab dan siksanya kelak pada waktu hari kiamat, yaitu adalah mereka yang menggambar makhluk hidup, dan semacam ini gambarannya wahai Aisyah. Di situ kita mendapati apa? Nabi adalah pribadi yang apabila haknya diambil, maka Nabi diam, biasa. Makanya Nabi pernah mendapati Ibunda Aisyah banting hidangan ketika Nabi mendapatkan dari istri yang lainnya, maka Nabi dalam keadaan senyum. Tapi Nabi ketika melihat Ibunda Aisyah mendatangi satu perkara yang diharamkan, maka Nabi marah semarah-marahnya kepada Ibunda Aisyah, sampai Ibunda Aisyah terdiam dan tidak menjawab. Padahal biasanya Ibunda Aisyah itu selalu berdialog dengan Nabi, selalu berdialog dengan Rasul. Kalau kemudian mendatangi kuburan itu kemudian ternyata perkara yang haram, pasti Nabi langsung marah, memarahi Ibunda Aisyah. Kenapa kamu kemudian datang ke kuburan? Bukankah kamu tahu wahai Aisyah itu haram? Tapi tidak. Tetapi justru malah Nabi mengajarkan doa kepada Ibunda Aisyah, bagaimana berdoa ketika memasuki kuburan. Itu menunjukkan bahwasanya wanita boleh datang ke kuburan selama satu, kalau dia sudah punya suami, izin kepada suaminya. Dua, terjaga dari fitnah. Kalau kita melihat di pintu-pintu kuburan itu banyak madaratnya, tidak boleh wanita untuk datang ke kuburan tersebut apabila dikhawatirkan ada fitnah. Memang ada Ustadz kuburan yang ada fitnah? Ada Ibu. Ada kuburan yang menampakkan bahaya? Ada. Kalau Ibu tidak percaya, tanya nanti sama kuburan di Suriah itu bahaya Ibu. Kuburan di Suriah itu bahaya. Kenapa kuburan di Suriah itu bahaya? 4 tahun yang lalu, kalau kita ada orang yang meninggal di antara kita, entah kena tewas reruntuhan, entah kemudian karena serangan-serangan yang bertubi-tubi, itu tidak bisa kita bareng-bareng menguburkan bareng-bareng, itu tidak bisa. Paling banyak 10 orang. Paling banyak 10 orang. Dan biasanya itu pun juga milih-milih, kadang-kadang menguburkannya di waktu malam. Kenapa? Karena sesungguhnya kalau ada rombongan banyak, kelihatan dari jauh, dari jarak pandang tembakan itu kemudian masuk, sudah langsung itu kemudian dirudal tempat yang ramai itu. Makanya saya pernah mendapati kisah nyata dari salah satu ikhwan. Jadi ketika ada salah satu ikhwan yang meninggal dunia, dan saya betul-betul sedih. Karena apa? Orangnya baik banget. Nangis, saya betul-betul nangis, tumpah air mata. Kemudian saya pakai sepatu, masukkan semuanya.
Kemudian siap-siap untuk kemudian menggopong beliau. Ditanya, mau kemana Ustaz? Mau ke kuburan? Lah, tidak boleh. Saya kira kemudian tidak ada alasan. Saya kemudian, la, ana urid natabi hadil jenazah. Saya pengen ngikutin jenazah ini. La, dikatakan, tidak boleh Ustaz. Kemudian saya kira alasannya itu tidak syar'i. Saya sebutin dalil, hakul muslim alal muslim sittun. Sebelum saya ngelanjutin dalilnya, dia ngomong, saya sudah tahu dalilnya. Tidak usah ngomongin dalil. Kemudian saya tanya, lu gimana? Iya, tidak boleh banyak-banyak Ustaz. Ini siang-siang, karena itu hari Kamis, yaitu zuhur. Meninggalnya sekitar jam 9. Kemudian dikuburkannya zuhur. Dan itu merupakan waktu yang sangat sensitif dan waktu yang sangat rawan terjadinya serangan. Maka kemudian akhirnya Pak Antum duduk di sini aja. Kita yang menguburkan. Karena apa? Cukuplah keluarganya 2, 3, 4, kemudian sisanya kita yang bawanya. Dan antum tidak usah, karena apa? Terlalu banyak, sangat resiko. Apabila terlihat gerakan-gerakan kelihatan bergerak, maka kemudian akan datang. Antum tahu ada beberapa penguburan di waktu-waktu yang sebelumnya. Ada orang pengen nguburin terlalu banyak, kuburan dibom, kuburan dirudal dari jarak jauh. Dan itu yang dilakukan oleh Bashar Assad. Jadi tolong ya, maaf, saya sekarang banyak mendapati tulisan-tulisan yang nyinyir mengatakan, tuh kan gara-gara dulu tidak mau ini. Kalau tidak pernah paham tentang sejarah Suriah, jangan nulis tentang Suriah. Tolong sampaikan suara saya kepada siapapun yang nulis nyinyir. Kalau tidak pernah datang ke Suriah, jangan ngomong tentang Suriah, menyalah-nyalahkan. Karena apa? Bukan hanya sholatmu, dzikirmu yang butuh dalil. Kamu bicara Suriah itu butuh dalil. Dan di antara dalil tentang Suriah itu apa? Kamu datang, kamu hidup di sana. Kamu kemudian merekam kejadian yang di sana, dengar langsung dari masyarakatnya. Jangan banyak ngomong, padahal tidak pernah datang ke Suriah. Ya, saya sampaikan kayak gini. Kenapa? Ada banyak kaum yang sibuknya itu ngurusin asap, tapi tidak pernah kemudian memperhatikan apinya. Ada nggak tulisan-tulisan hari ini yang kemudian nyinyir tentang masalah Suriah? Banyak, menyalahkan justru. Malah kemudian ini ala kejadian ini gara-gara begini, gara-gara begitu. Tidak ngerti kejadiannya kayak gitu. Makanya kalau pengen tahu, datang ke sana, dengerin dulu suaranya kayak apa. Kalau saya mau nyampaikan asal muasalnya ini tahun-tahun dari tahun 80-an Pak, bukan kemudian sekarang. Dan sudah banyak ribuan orang itu meninggal dunia. Jangan dilihat kemarin tahun 2012-nya. Dari tahun 80-nya dilihat, diurutin dari panjang. Dari kemudian pemerintah Hafiz Assad sampai kemudian jatuh kepada anaknya Bashar Assad. Sudah tidak pernah datang ke Suriah, jangan bicara Suriah. Ana nggak pernah datang ke Irak, Ana nggak pernah mau bicara tentang Irak. Ana nggak pernah datang ke misalkan, nggak pernah datang ke Brunei, Ana nggak mau bicara tentang Brunei. Kenapa? Bicara itu harus dengan ilmu. Bisa nggak antum bicara tentang soto Betawi kalau antum nggak pernah makan soto Betawi? Menurut teori soto Betawi itu sedap-sedapnya gimana? Pokoknya nggak mungkin lah. Antum cicipin dulu soto Betawi baru ngomong tentang soto Betawi. Orang memberikan resensi masakan tentang soto Betawi, ditanya, emang pernah makan soto Betawi? Ya itu masalahnya, saya juga belum pernah. Lu gimana? Hanya mengumpulkan gitu, tulisan-tulisan, artikel tentang soto Betawi dikumpulkan, disusun hanya gara-gara pintar nulis, maka tulisannya seakan-akan berbobot. Padahal ketika ditanya, pernah nggak makan soto Betawi? Nggak pernah. Lah kau ngapain ngomong gitu soto Betawi? Makan ketoprak aja, nulis ketoprak ketika kamu terbiasa makan ketoprak, sudah itulah ilmunya. Saya mengatakan kayak gini bukan apa-apa. Tolong, jangan ngeributin asap. Paham ya? Jangan ngeributin asap itu apa? Banyak orang yang bicara itu selalu menyikapi asap, tapi tidak menyikapi penyebabnya itu apa. Dan itu yang kemudian hilang. Tadi masalah apa ya? Oh, kuburan. Kuburan, masalah kuburan. Jadi di situ kita mengetahui masalah kuburan. Jadi ada tempat-tempat kuburan yang sifatnya bahaya. Iya, ada kuburan-kuburan yang sifatnya bahaya. Kalau wanita pertama tidak mendapatkan izin dari suami, kemudian kuburan itu bahaya, tidak boleh datang. Sudah ada. Insya Allah tidak terasa sudah 3 jam kita bicara. 1 jam. Barakallahu fikum. Ya. Tidak bisa bisa asar. Saya qadarullah ada acara habis asar. Insyaallah lain kali kita lanjutkan. Dan saya ngeliat masih banyak yang belum punya bukunya. Tolong bukunya insyaallah bermanfaat banget. Insyaallah dibeli, kita kaji bareng-bareng insyaallah. Ini yang dapat saya sampaikan di dalam pertemuan kali ini.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi